Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Salsa Sabila dari kelas 11 IPA 3. Saya akan membahas tentang kronologi proklamasi Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, terjadi bom atom di kota Hiroshima oleh pasukan sekutu. Pengaboman tersebut merenggut 90.000 sampai 168 korban jiwa. Pengaboman ini merupakan penggunaan senjata nuklir pertama kalinya untuk perang. Dan pada tanggal 9 Agustus, kota Nagasaki kembali dibom oleh pasukan sekutu. Jika Jepang masih belum menyerah, maka Amerika mengancam akan menjatuhkan bom ketiga di kota Tokyo. Jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang sangat terpukul, hingga akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang yang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan Indonesia ke tangan sekutu. Dengan kata lain, Jepang harus menerapkan status quo. Status tersebut mengharuskan kepada pihak Jepang agar tidak ada perubahan di Indonesia. Paksa menyerahnya Jepang kepada sekutu inilah yang terjadi yang namanya vacuum of power, kekosongan kekuasaan, yang maksudnya Indonesia tidak ada yang menguasai. Jepang mengelak kepada sekutu sedangkan sekutu sendiri belum datang ke Indonesia. Tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda yang sedang mendengar kekalahan Jepang dari radio gelap milik Sultan Syahir kemudian melakukan rapat di gedung bakteriologi. Hasil dari rapat tersebut mengutus Wikana dan Darwis untuk ke rumah Soekarno dan memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi misi tersebut gagal, sehingga para pemuda sepakat untuk mengamankan Soekarno dari pengaruh Jepang dengan cara membawa tokoh tersebut keluar Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu para pemuda mengamankan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Tempat yang dipilih adalah Rengas Dengklok. Pemilihan Rengas Dengklok dikarenakan letaknya yang strategis, sudah dikuasai oleh peta, dan rakyat Rengas Dengklok pun anti-Jepang. Atas jaminan Ahmad Subarjo, akhirnya Soekarno dan Hatta dikembalikan lagi ke Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, dini hari, ketika tokoh merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda ketiga, tokoh tersebut adalah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah selesai menyusun teks proklamasi, kemudian Soekarno membicarakan di depan para pemuda yang saat itu hadir. Dengan berbagai perubahan, teks diketik oleh Sayuti Melik. Pada rencananya, pembacaan proklamasi akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi di lapangan Ikada. Akan tetapi kemudian terjadi perubahan tempat dikarenakan takut terjadinya bentrokan dengan tentara Jepang. Kemudian tempat yang dipilih adalah rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 056 Jakarta Timur. Tepat pukul 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.